Muhammad fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih Al-Majlisur Rabi' Asyar bab 14 tentang hakikat obat sejati. Layak an ba'dihim, orang-orang yang soleh berkata rahimallahu ta'ala alaihi anhaqal, rahimallahu ta'ala alaihi anhaqal, ma yaf'alu khairu katsira, siapapun orangnya yang selalu berbuat kebaikan, katsira banyak berbuat baik, wala yatsrafu dzunubu illa siddiqun, dan meninggalkan dosa-dosa yaitu hanya orang-orang illa asiddiqun, orang-orang yang selalu jujur terhadap suara hatinya. As-siddiqun, ada as-sadiq, ada as-siddiq. Kalau as-siddiq itu orang-orang yang jujur, yang selalu mengikuti hati nuraninya. As-siddiqu yatsraqul kibair was-sighair. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur adalah orang yang selalu meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tsumma yudaqiqu wira'ah, kemudian memperkokoh wira'ah. Waro, wira'ah itu maknanya memelihara kehati-hatian, apik gitu. Jadi barang sedikit pun kalau bukan halalnya dia nggak mau nerima. Itu wira'ah. Jadi apik, memelihara hati-hati, menjaga diri, tapi dengan sangat presisi. Itu. Jadi nerima barang yang nggak jelas hukumnya, walaupun mubah boleh, nggak mau. Kalau orang yang waro, dia maunya halalnya harus halal mutlak. Hanya kalau orang-orang yang udah kasar, hatinya udah bersih, dia bisa mendeteksi. Contoh, kalau dikasih rokok, rokoknya juga cukup dipegang, ketahuan ini rokok dari mana, halal apa mubah atau ini, dia tahu. Itu saking waroknya, kehati-hatiannya. Itu dia tahu apakah ini hukumnya masih samar-samar, abu-abu. Nah, yang abu-abu ini dia nggak mau. Saking ingin memelihara dirinya, kebersihan hatinya, hal-hal yang masih samar-samar dia menghindari itu. Benar-benar apik, resik kata orang ini. Itu warok ya. Tsumma yudaqiqu wira'ata yatsraqu syahwat, dia memperkokoh keapikan dirinya, kehati-hatiannya dalam memelihara hatinya dan memelihara dirinya. Yatsraqu syahwat, dia meninggalkan hal-hal yang syahwat. Tsumma al-mubah mustaraq, kemudian meninggalkan yang mubah-mubah yang belum jelas. Mubah itu hukumnya boleh tapi belum jelas. Dia hanya yatlubul halalul al-mutlaq, dia hanya meminta, mengambil kehalalannya yang mutlak. Jadi kalau dikasih duit, ya saya nggak mau kalau nggak ada kerja dulu. Terus kalau dikasih upah, ya saya harus punya jasa dulu, saya harus punya kebaikan dulu, baru saya terima upah tersebut. Jadi benar-benar dia ingin hal-hal yang jelas, tidak mau hal-hal yang samar. Nah, contoh ya, biasanya kalau lagi nyalok nih, berebut pi, kalau ada yang tersakiti, masih ada unek-unek di hatinya, pembagian hasil. Orang-orang yang waro itu, dia nggak mau. Masih ada yang ngegerundel di hatinya katanya. Pokoknya harus benar-benar
hatinya plong semua, ikhlas semua dalam berbagi gitu. Kalau masih mangga ambil, oh iya, tapi hatinya masih menggerundel, nah itu ini masih buah-buah ini katanya nggak halal ini. Gitu. Nah, orang yang waro itu dia jangankan yang haram, yang mubah, yang boleh, dia nggak mau. Kalau masih ada gerundel-gerundel hati, kejanggalan-kejanggalan di dalam hati. Ada yang nggak ikhlas, ada yang ya ikhlasnya setengah-setengah, nudan gitu. Oh kok ikhlas, tapi nepak dada gitu. Nah, itu masih belum jelas katanya, masih samar. Gitu. Nah, makanya orang-orang yang benar-benar pengen bersih itu ya sangat selektif terhadap urusan rezeki. Gitu. Kalau kita kan gabers aja ya. Pastilah. Iya. Ikhlas arek ente gitu. Kumain gitu. Penting cair. Kadang ya loncat pagar, jalan pintas. Oh, urusan sama kumangke lah. Urusan mau konflik kayak, mau rame kayak, mau musuh. Jadi nanti begini sih. Kadang banyak orang yang rezekinya seret, bahasa ininya, banyak orang yang rezekinya mandek, stagnan, hidupnya nggak berubah-ubah, gitu kan. Kadang bisnisnya juga ya kayak gitu, nggak bener-bener gitu kan. Kadang berpikir jangan-jangan banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang kecewa, gitu. Sehingga ketika kekecewaan itu dipendam oleh dada masing-masing, kemudian memancarkan energi ke orang yang mengecewakan tadi. Sehingga orang yang mengecewakan, menyakiti hatinya, itu akan berdampak sial. Jadi kesialan, keapesan, gitu, itu bisa terjadi akibat dia banyak menyakiti dan mengecewakan manusia. Itu bikin apes. Gitu. Makanya saya sering ngomong ke yang lain ya, kenapa sih bawel, rewel untuk sering tirakat, sering puasa? Sebetulnya untuk menetralisir energi-energi tadi. Energi orang yang sakit hati ke kita tanpa kita sadari, kemudian karmanya kena sama kita. Gitu. Kita kena karma akibat kekecewaan orang lain. Sehingga itu berpengaruh terhadap kelancaran rezeki kita. Itu. Makanya orang yang rezekinya bagus adalah orang yang tidak banyak menyakiti manusia. Itu kuncinya. Jadi apalagi orangnya mampu membahagiakan manusia, kedermawanan, sering sodako, itu udah dijamin lah. Pasti rezekinya lancar kalau orang banyak membahagiakan manusia, orang dermawan, gitu kan. Itu udah mukalan, udah nggak perlu pakai teori-teori dalil-dalil Quran. Idza qali surur fil qalbil muslimin, meletupkan, menyalurkan rasa bahagia kepada hati orang-orang muslim, kepada hati manusia, itu adalah membuat kita rezekinya lancar. Gitu. Waman anfaqu min syai'in bahwa yukhlifuhu, gitu kan. Apapun kebaikan-kebaikan kita pasti akan diganti oleh Allah. Nah, itu. Jadi kalau pengen lancar rezeki sederhana, jangan buat kecewa manusia, intinya gitu. Kalau pengen rezekinya lancar, usahanya lancar, bisnisnya lancar, coba cek banyak nggak orang yang sakit hati ke kita. Nah, kalau banyak gitu kan, ya udah siap-siap gitu kan, apes pokoknya gitu. Itu ya. As-siddiqu la yazalul al-mu'addimu naharahu wa laylahu fi ibadati rabbih azza wa jalla. Orang yang benar itu orang yang jujur terhadap hati nuraninya, dia selalu mengagungkan siang dan malamnya fi ibadati rabbih azza wa jalla, dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Yakhrukul awaidatul khalq, dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan awaid.
kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia. Jadi orang yang lagi belajar benar, orang yang lagi menempuh perjalanan rohani, pasti dia berbeda kebiasaannya dari kebiasaan-kebiasaan umum. Para ahli rohani itu, dia beda kebiasaan-kebiasaannya. Orang makan dia mah puasa, orang malam pada tidur dia mah qiyamul lail. Itu beda. Orang pada sibuk kumprang-kumprong dia mah menyendiri. Itu ciri-ciri orang yang lagi menapaki perjalanan spiritual. Dia selalu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan umum. Gitu ya. Roku awaidal khalq fala jarama takhluqul lahul adah. Dia sehingga tidak mengherankan kalau dia berbeda dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat secara umum. Para pejalan-pejalan rohani itu, orang yang lagi bebersih hati itu beda. Ini sibuk, dia menyendiri. Orang pada makan, banyak puasa. Orang banyak ngomong, dia pendiam. Jadi pasti berbeda dari kebiasaan umum. Kalau ciri-ciri orang yang lagi ingin membersihkan hatinya. Orang banyak tidur, ini mah melek, puasa melek. Ada puasa weton, ada puasa apik weton, ada yang puasa Daud, ada yang puasa mati gede ada. Selalu berbeda karena dia lagi membakar dirinya, lagi menenggelamkan jasadnya, membakar jasadnya. Supaya apa? Supaya kekuatan rohaninya tumbuh. Itu baru menjadi orang yang luar biasa. Jadi prinsip umumnya kalau engkau pengen luar biasa, maka engkau harus keluar dari kebiasaan. Banyak berzikir, banyak berpuasa, banyak sodako. Nah, orang-orang yang kayak gini itu udah mulai jarang di era modern itu. Disangkanya nanti lagi ngamalin kesaktian, bukan. Padahal dia lagi menjalani suluk, menjalani pelatihan, menjalani riyadhah, menjalani tirakat. Itu lagi membakar dirinya supaya kekuatan ruhnya aktif. Karena selama ini pakainya pikiran terus. Itu yang digunakan. Sementara kekuatan pikiran hanya 5%. Beda kalau kekuatan ruh itu 95%. Kalau ruh kita udah aktif kekuatannya. Kalau masih menggunakan kekuatan pikiran, kekuatan jasad, ya capek hidupnya. Walaupun uangnya banyak, ya tetap lelah. Energinya banyak terkuras. Dengan beban yang berat, menggunakan kekuatan 5%. Capek. Maka perlu ada kekuatan lain. Itu yang tumbuh dari lapisan paling dalam, yaitu kekuatan ruh. Nah, untuk mengaktifkan kekuatan ruh ya jasadnya yang harus dibakar dulu. Cara membakarnya apa? Tadi ya tirakat, zikir, puasa, sodako, itu. Ini mah pakai jasad sama pikiran terus ya jebol gitu kan. Hidupnya ya palingnya gitu-gitu aja, muter-muter aja gitu. Hanya mengulangi pola-pola lama, hanya mengulangi kebiasaan-kebiasaan lama. Tidak ada letupan-letupan yang luar biasa dalam menjalani hidupnya. Enggak ada berubah-ubah nasibnya, itu lagi gitu kan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dia mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Yuqta wa yu'miru bitanawi. Dia diperintahkan untuk menerima anugerah dari Allah. Tukhlisulahu, Allah akan membersihkan hati dia al-asya, dari segala sesuatu. Watasfu, dan hatinya jernih, transparan. Li'annahu, karena dia sudah lama lama manku wa kusyurat hawa ijahu fisidro. Allah akan membersihkan dirinya dari segala sesuatu, akan dijernihkan hatinya karena
Dia sudah lama menahan dan menghancurkan hawaijahu, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, hasrat-hasrat duniawinya, bisidroh yang selalu bergelora di dalam dada. Jadi syarat pengen luar biasa itu pengosongan hati, penjernihan hati itu ya tadi kebergantungan kita terhadap urusan-urusan yang rendah, urusan syahwat itu harus dibakar, harus dihancurkan. Itu pengen ini, keinginan. Beda ya, keinginan dan kebutuhan beda. Itu memang paling berat menghindari atau membakar keinginan. Manusia itu ada kebutuhan, ada keinginan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasobaro alal kasro a'robo, dia senantiasa bersabar dalam memecah belah keinginan-keinginannya. Dia selalu teguh kokoh dalam menahan dan menghancurkan atau menghilangkan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi maksudnya keinginan-keinginan rendah yang di luar kebutuhan kamu. Itu keinginan duniawi. Makanya coba belajar membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Itu. Ini kan kadang nggak paham. Itu. Allah itu biasanya kehendak Allah itu sesuai dengan kebutuhanmu, bukan sesuai dengan keinginan. Contoh kalau musim hujan, ya, kalau musim hujan supaya tanggul empang kita tidak bobol, maka kebutuhanmu hanya menjaga tanggul empang, magerin tanggul empang. Jangan menolak atau mengusir hujan, karena di musim hujan itu keinginanmu. Nah, itulah. Jadi kebutuhan dulu, ya, baru keinginan. Nah, setelah itu rumuskan mana yang urgen, mana yang tidak urgen, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Nah, itu perlu coba dibeda-bedakan. Oh, ini mah keinginan. Oh, saya lebih memprioritaskan kebutuhan. Dari kebutuhan, mana yang lebih urgen? Nah, itu dulu penuhi. Oh, ini yang lebih urgen, yang lebih mendesak. Kalau ini tidak mendesak, nanti mendesaknya jangka panjang. Itu. Nah, coba pola-pola itu mulai ditata dalam menjalani hidup. Karena kadang kita simpang siur, tidak jelas mana kebutuhan, mana keinginan. Kadang kebutuhan ditinggalkan, keinginan gitu kan, banyak gaya ya kan. Yang dikedepankan kebutuhan di sini, yang penting gaya. Kalau banyak gaya, maka hidup akan berat. Nah, itu makanya perlu pola pikir kita mulai coba dirancang. Banyak orang yang hidupnya jong terus, blunder terus, karena tadi tidak bisa mengelola pikiran. Ya hidupnya kayak gitu terus, jong paning gitu kan, blunder lagi, masalah lagi, konflik lagi. Ya karena tadi dia tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, mengatur ritme itunya tidak bisa. Waraddu bi jamil ahwal, tidak jarang dia ditolak dalam berbagai kondisi. Nah, ini lagi bercerita tentang orang yang lagi proses menapaki perjalanan spiritual, harus melewati fase ini. Kana yad'u fala yustajab, orang yang sedang membersihkan hatinya, orang yang sedang menjernihkan hatinya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kana yad'u fala yustajab, dia banyak berdoa, fala yustajab, tapi enggak diijabah-ijabah sama Allah. Harus siap. Kalau kita lagi menapaki perjalanan spiritual, lagi membersihkan hati, cobaan-cobaan ini banyak doa, nggak pernah dikabul-kabul sama Allah. Bukan kalau ente kan banyak berdoa nggak dikabul karena banyak dosa ya, gitu. Bukan lagi belajar spiritual,
Gitu. Yas'alu wala yu'ta su'alahu. Dia selalu berdoa meminta kepada Allah, wala yu'ta su'alahu, tapi tidak pernah dikasih sama Allah. Kayak Nabi Musa berdoa rajin banget, pengen ngalahin Fir'aun, baru dikabulkan 40 tahun. Tapi enggak nyerah, berdoa terus, pengen ngalahin Fir'aun gitu. Baru dikabul 40 tahun. Terus Nabi Nabi Zakaria berdoa sampai tua pengen punya anak gitu. Udah kakek-kakek baru dikabulkan. Ente baru ngapalin ya Roja seminggu udah halal. Gitu. Baru istighosah ya Roja apa jelas sebulan juga enggak gitu kan. Baru mungkes yasku bayazdadu mimma syaka minhu. Dia mengeluh, mengadu kepada Allah, bayazdadu mimma syaka minhu. Tapi bukannya diberi solusi, bukannya dikasih solusi sama Allah, malah ditambah masalah. Nah, ini orang yang lagi diuji sama Allah, lagi ingin mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati kepada Allah, siap-siap doanya diperlambat sama Allah, jangan aral itu lagi diuji. Gitu. Nanti kalau ya teman-teman mengalami seperti ini, saya banyak ibadah, banyak tirakat, banyak puasa, banyak sedekah, dermawan, semua tirakat dijalani, tapi melarat wae gitu. Ya udah yang sabar. Nabi Musa kayak gitu, 40 tahun pengen ngalahin Fir'aun, tapi nggak diijabah. Kenapa sih nggak diijabah? Karena Fir'aun nih ke bangsa sendirinya sangat sayang, sementara ke Bani Israel kejam. Nah mungkin proses 40 tahun itu karena masih ada kebaikan Fir'aun terhadap rakyatnya. Kebaikan itu bisa menghentikan doa-doa orang soleh. Nabi ini yang bisa ngobrol langsung kalamullah Musa itu 40 tahun baru diijabah. Itu baru bisa ngalahin Fir'aun. Nabi Nuh doanya ingin nyelamatin anaknya, ya, yang pada waktu itu banjir bandang, emang dikabul. Ya. Itu walaupun ini ente kan santri bukan, ya bukan, ustaz bukan. Sholat letak-letok, tirakat jarang, puasa jarang gitu kan. Burung gitu. Pengen doanya langsung dikabul. Makanya gini ya, ada doa kan, wa idza salaka anni, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, gitu kan. Terus apabila bertanya hambaku kepadaku, Pak ini korib, aku dekat sekali kata Allah. Gitu. Terus apabila engkau berdoa kepadaku, maka akan aku jawab doamu, akan aku kabul doamu. Di surat Al-Baqarah kan gitu kan. Gitu. Nah ayat itu gitu kan. Wa idza da'ani fal yastajibu li fal yu'minu bi, itu la'alakum yarsyadun. Apabila engkau berdoa kepadaku, maka akan aku kabul. Nah, ayat itu ya, itu ayat bercerita di tengah-tengah Allah lagi bercerita, lagi menerangkan orang yang lagi tirakat puasa. Gitu. Ayatnya gimana? Fa idza da'ani da'i ya. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'alakum yarsyudun. Apabila berdoa akan aku kabul. Nah ayat itu diperuntukkan bagi orang yang lagi pada tirakat, lagi pada puasa, bukan orang yang jarang, yang suka makan, suka tidur, suka ngelancong, bukan. Jadi apabila engkau berdoa maka akan aku kabulkan. Nah, ayat itu diperuntukkan untuk orang yang lagi berpuasa, yang lagi tirakat. Di surat Al-Baqarah itu. Bukan orang yang puasa enggak, zikiran enggak, ibadah enggak, bukan. Itu enak aja gitu kan.
kerjanya tidur, melancong gitu. Tapi doa kudu dikabul, Gusti Allah dipaksa. Tirakat jarang, puasa jarang. Nah itu ayat itu bagi orang yang jalani tirakat ya. Nah ayat-ayat itu di surat Al-Baqarah itu ayat-ayat tentang orang yang lagi berpuasa. Orang yang berpuasa itu pasti dikabul. Ya, silakan. Sering puasa Daud besar. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu puasanya sampai 25 tahun jadi wali. Ada yang 13 tahun puasa. Gitu. Itu jadi jaminan orang yang berpuasa itu dijamin oleh Allah, doa-doanya pasti dikabul. Ud'uni fastajib lakum. Tuh. Nanti ada tapi. Orang yang lagi menapaki perjalanan spiritual, nanti ada ujian-ujian. Nah, ujian-ujiannya ya ini nih. Gitu. Yatlubul farja fala yajiduhu. Dia pelonggaran kepada Allah, tapi Allah tidak pernah memberikannya. Yattaqo wala yaqba mahroja. Dia bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak menemui jalan keluar. Nah, ini ya cobaan-cobaan. Wa yuwahidu wa yukhlisu fi a'malihi fala yara qurba. Dia udah bertauhid, dia udah kokoh ketauhidannya. Wa yakhlisu, dia udah ikhlas fi a'malihi, dalam amal-amal perbuatannya. Fala yara qurba min amili. Dia tidak pernah menemui kedekatan, tidak pernah merasa dekat min amilihi lahu, dalam berinteraksi kepada Allah. Udah bertakwa, udah bebersih diri, banyak tirakat, tapi kok merasa belum juga ma'rifat ini. Nah, kalau udah merasa seperti itu, ini udah dekat sebetulnya. Jadi kalau kita merasa jauh, tapi kita udah menjalani tirakat, berzikir, tapi merasa jauh, kok belum ma'rifat, jangan nyerah. Sejatinya itu lagi dekat, udah dekat. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Tapi kita tirakat buat, tapi so dekat itu kan udah terwujud. Itu manunggal aula Gusti. Nah itu orang gila. Itu orang stres gitu. Jangan didengar gitu. So akrab sama Allah gitu kan. Kalau Allah ngopi bareng yang kayak gitu. Tirakat enggak. Puasa jarang gitu kan, suluknya nggak dipakai gitu, merasa dekat baru belajar dari YouTube lagi. Gitu. Nah, ini jadi semakin kita bebersih diri, semakin kita membersihkan hati kita, semakin dekat, semakin jauh tapi dekat. Itu. Ini lagi terus sama Allah, terus diuji, lagi disaring sebetulnya. Gitu. Ka'annahu laisa bi'mu'minu wala muwahhidu, seolah-olah bukan orang yang beriman, padahal dia menjalani semua kebaikan-kebaikan dan membersihkan hati. Wala muwahhidu, seolah-olah dia bukan orang yang bertauhid, padahal dia menjalani semua sistemnya. Ma'ahadza kullahu, meski begitu orang yang menjalaninya wa ma'ahdakulahu begitu karena mudarroban sobiron, dia tetap teguh, dia tetap sabar, dia tidak putus asa. Kayak Kanjeng Nabi Musa 40 tahun bayangkan, terus berjuang mendekatkan diri kepada Allah, bertirakat, habis itu melawan Fir'aun. Dia mudarati hadal asya, dalam menghadapi semua ujian-ujiannya. Jadi memang proses berjalan ingin kenal Allah itu enggak singkat, kecuali maju yang ditarik langsung tanpa lewat proses tirakat suluk. Kayak Robi'ah Al-Adawiyah, seorang pelacur besoknya langsung jadi wali tanpa lewat proses suluk, proses ngaji kayak gini, proses kholwat, puasa, tirakat. Ada yang ditarik langsung.
nembak waktu ya. Nembak. Ya, nembak. Itu hak prerogatif Allah ya. Nah, tapi kalau kita, kalau yang ditarik langsung itu sulit ditiru karena tidak pakai sistem. Itu mah Allah langsung malamnya pelacur, besoknya jadi wali. Mudah nggak ditiru kayak gitu? Susah. Makanya yang ditiru itu yang mudah-mudah aja, sistemnya yang udah jelas, gitu kan? Tiraatnya yang udah jelas, suluknya yang udah ini, ya udahlah itu aja. Kita yang bisa ditiru-tiru aja. Yang penting sistemnya dijalani. Setahun sekali hormat ya hormat. Belum kenal Allah ya terus aja hormat. Gitu. Nah, yang mahjub itu, yang versi singkat, yang instan, karena itu hak prerogatif Allah, itu nggak bisa ditiru. Dan dia pasti nggak bisa mengajarkan ke manusia, karena dia tidak menjalani suluknya. Iya, nggak ada kurikulumnya, langsung bisa. Dan dia nggak bisa mengajari manusia. Nah, yang bisa mengajari manusia, seorang wali yang mampu menjadikan muridnya wali lagi, dia yang punya kurikulum. Yang tidak punya kurikulum, wali tanpa kurikulum, dia nggak akan bisa menjadikan muridnya seorang wali lagi. Itu. Jadi ya perlu ada kurikulum. Alimu anna sabarahu, ketahuilah sesungguhnya kesabaran kita dalam menjalani proses perjalanan rohani, dawaun liqalbihi, adalah obat bagi hati kita, wasababun, dan sebab lisofi'i wa taqribihi, untuk menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita, wa taqrabihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kuncinya ya udah sabar. Gitu. Ya Buya katanya kan, saya kan kerja bisnis, ini harus tirakat, harus kolwat, ini gimana cara ngaturnya? Ya udah sebisa-bisa aja. Gitu. Bisanya kamu kapan? Bisanya 3 hari, ya udah 3 hari. Gitu. Karena besoknya harus kerja, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kerjamu diniatkan untuk ibadah. Semua aktivitas yang penting niatnya untuk ibadah. Karena nggak bisa dipaksakan. Tirakat itu nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Kadang ada aja halangan. Gitu. Nah, dari sini mah udah siap 40 hari. Udah ngasih duit ke istri 15 juta, ditinggal dulu ya mah datang. Pas di pertengahan jalan ada aja godaan, ada aja halangan. Nggak bisa. Itu hak prerogatif Allah memberikan keluangan waktu. Zikirnya lancar kan? Tuhan ya rojak 94.000. Kadang kalau Allah nggak ngasih, pasti dibatalkan sama Allah. Wa anal khair, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dijalankan para pejalan rohani tersebut, ya'tihi ba'da hadzal ikhtibar, akan mendatangkan ba'da hadzal ikhtibar, kebaikan-kebaikan setelah ujian-ujian itu dilalui. Makanya bagi mereka yang sedang menjalani suluk, menjalani perjalanan rohani, siap-siap diuji. Ya ujiannya tadi, doa nggak dikabulkan. Udah berbagai macam tirakat, kok perasaan nggak ada ini-ininya. Nah, itu proses sebetulnya. Itu lagi diuji. Kamu kokoh enggak? Kamu istiqomah enggak? Ala anna hadzal ikhtibar, sesungguhnya ujian-ujian tersebut tabayyana, untuk menyari, untuk membedakan, untuk menseleksi al-mu'minu minal munafik, mana orang yang benar-benar percaya kepada Allah, mana yang al-munafik, yang tidak percaya kepada Allah atau munafik. Sengaja. Jadi ujian-ujian itu Allah berikan. Kadang bisnisnya nggak lancar-lancar, sengaja nipu enggak nantinya, gitu kan? Usaha ini dikasih jong terus kepada Allah, Allah sengaja. Kamu masih jujur enggak? Kadang dapat duit ya, sedapat-dapatnya, sengaja. Nanti mau pakai jalan pintas atau mau pakai jalan kejujuran? Ya kan alam dunia ini butuh seleksi.
Allah itu butuh menyeleksi manusia. Allah lagi pengen. Oh katanya ini istighosah tiap hari, tiap malam Jumat ngaji, amalan ini, amal ini kok enggak sugi-sugi, melarat lagi. Sengaja Allah lagi menseleksi mana mutiara, mana batu kerikil. Ya kalau pengen jadi mutiara ya harus siap digosok, dibakar, jadi emas. Kalau pengen jadi batu kerikil ya silakan pakai jalan pintas, tipu manusia, tipu temanmu. Tapi selamanya nanti kamu jadi batu kerikil, bakal diinjak. Tapi yang namanya mutiara, yang namanya emas pasti disimpan di lemari. Tapi harus siap, digosoknya, diujinya. Itu. Jadi pengen digosok dengan ujian-ujian akhirnya jadi emas mutiara, atau pengen jadi batu kerikil yang nanti diinjek-injek orang. Itu enggak itu dilihat. Al-muwahhidu minal musyrik. Mana orang-orang yang kokoh tauhidnya, mana orang-orang yang musyrik yang menyebutkan Allah. Al-mukhlisu minal muraiyah. Mana yang benar-benar ikhlas, yang hatinya bersih, jernih di sisi Allah, minal muraiyah. Mana yang benar-benar suka pamer dan riya. Wasuja'u minal jaban. Mana yang pemberani, mana yang pengecut. Watabib minal littakhara. Orang yang hatinya kokoh, mana yang hatinya kokoh, mana yang hatinya labil, yang leor, yang pelin-pelan, kadang bener, sejam bener, sejam stres, sedetik bener, ngomongnya bener, nanti ngomong lagi ke orang lain, beda lagi, ngebohong. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah butuh menseleksi manusia dengan ujian-ujian itu. Mana yang kokoh, yang jujur, mana yang bener-bener labil, tidak kokoh hati. Nah, ini ujian-ujiannya pasti Allah berikan. Wasabiru minal jaza. Mana yang benar-benar orang yang sabar, yang tangguh, minal jaza. Mana yang cengeng. Wal muhaqqiqu minal mubatilu. Mana yang benar, mana yang batil. Wasadiqu minal kadhib. Mana yang jujur, mana yang pembohong. Wal muhibbu, mana yang benar-benar mencintai Allah, minal mughabbu, mana yang dibenci Allah. Wal mutabi, mana yang selalu mengikuti Allah, minal mubtada, mana yang bid'ah. Isma qauluhu ba'dhum rahimullahu ta'ala. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh para aulia, para wali-wali Allah, yang mengatakan sebagai berikut. Kun fid dunya, jadikanlah dunia ini kaman yudari jarohahu, sebagai obat untuk mengobati obat-obat luka. Wa yasbiru alal murarati dawa, dan senantiasalah engkau bersabar dalam menelan pahitnya hidup ini. Ar-raja'u lizzawalul bala, karena engkau berharap menghilangkan penyakit-penyakit kehidupan. Jadi kata para wali Allah, jadikanlah dunia ini sebagai obat untuk mengobati lukamu, dan senantiasalah bersabar dalam menjalani hidup sebagaimana engkau meminum pahitnya obat dan dalam berharap untuk menghilangkan luka-luka kehidupan. Jadi jadikanlah dunia ini sebagai batu ujian, sebagai medan arena ujian. Sebagaimana kita meminum pahitnya obat dalam mengobati penyakit kita, dan senantiasa bersabar dalam mengobati, dalam meminum obat tersebut, karena kita berharap untuk menghilangkan penyakit-penyakit. Jadikanlah dunia ini sebagai obat kehidupan kita dalam mengobati penyakit-penyakit, kata para aulia. Jadi ya udah bersabar aja, obatnya sabar udah gitu. Karena siklusnya kadang ada ya siklus ya yang model tadi siang saya ngerumusin siklus-siklus usia manusia dari usia 12 setiap 6 tahun sekali, dari 12 ke usia sekian sampai 70. Itu kadang sabar,
selama 6 tahun sabar dulu, nanti mendapatkan kebahagiaan naik, berarti syukur. Nanti 5 tahun kemudian dikendorin lagi bisnisnya, ya udah sabar lagi, nanti taikin lagi, terus aja sabar syukur sabar syukur. Nah biasanya ada hitung-hitungannya gitu. Misalkan usia 35 ini lagi naik nih, ya udah syukur. Usia 40 wayangnya harus sabar nih, daftar ini bisnis ini gitu. Jadi nggak naik-naik ini bisnis biasanya usia 40, tapi hati tenang, nyaman, damai. Nah nanti di 60 naik lagi terus. Ya, ada siklusnya sebetulnya, ada ilmunya untuk membaca grafik-grafik tersebut. Gitu. Ya tadi siang sempat ulas tulis, oh lahirnya hari ini Rabu Pon, ilmu-ilmu leluhur kan ada yang kayak gitu. Karena gini ya, memang di alam ruh itu kita udah ditentukan. Tapi ketika ruh masuk ke jasad, itu udah masuk wilayah alam materi. Kalau alam materi itu udah wilayah alam energi. Ketika ruh masuk ke jasad, nah udah dikenai hukum alam. Nah hukum alam itu ya ada di tubuh kita, ada di luar tubuh kita. Nah itu sangat mempengaruhi ritme bisnis kita. Nah yang dibaca oleh para leluhur kita adalah hukum-hukum alam. Oh ini lahirnya tanggal 20, wetonnya wage, neptunya 14. Kalau neptunya 14, jalur leluhurnya A, B, C, si ini, energinya segini, vibrasinya seperti ini, frekuensinya seperti ini, maka akan menimbulkan karakter, sikap, dan pola pikir. Oh berarti nasibnya kayak gini. Nah, orang tua kita mampu membaca itu, sehingga nasib bisa dibaca. Oh ya udah, kamu mau cocoknya ini jadi polisi, jangan jadi ini. Ini bisnisnya gagal terus. Jangan-jangan nggak cocok dengan energinya. Energinya kamu mah birokrat. Oh kamu mah penyanyi. Nah harusnya khasana itu mulai dibangkitkan kembali untuk membangun sumber daya manusia. Nah orang Cina itu pakai itu. Kita mah ilmu leluhur dibidak-bidakin. Gitu. Iya, nah, tapi apapun nanti yang kita kerjakan yang akan membentuk takdir kita itu tidak akan bertentangan dengan kodok. Maka ada kodok, ada kodar. Kalau kodar itu masuk area hukum alam. Kalau kodok itu udah program. Contoh, kodoknya 10, maka kodarnya untuk mencapai 10 bisa 9 tambah 1, 8 tambah 2, 5 tambah 5. Itu kodar hukum alam, silakan. Tapi tetapnya apapun hasilnya nanti sesuai dengan kodok. Itu kodar. Nah, kadang kalau membacanya dari kodar, dari hukum alam, ya seolah-olah itu perbuatan kita semua. Karena kita membacanya dari bawah, dari perspektif hukum alam, hukum kausalita, hukum sebab akibat. Tapi kalau membacanya dari kodok, dari file-file kodok, ya itu perbuatan Allah. Tinggal mau dibaca dari mana. Nah, para ahli mukasyafah, ahli ma'rifah, kadang dia dibukakan file-filenya, tapi kadang dirahasiakan karena tidak semua kodok-kodar itu diinformasikan secara terbuka. Ada informasi rahasia. Kalau dibuka berarti menyalahi aturan main, bisa-bisa kena kita. Hanya Nabi Khidir ketika membunuh seorang anak di depan Musa, ya itu udah bisa membaca kok. Kata Nabi Khidir, kamu juga dulu pernah membunuh orang. Lah kok tahu? Kata Nabi Musa. Bedanya, saya membunuh si anak ini karena aturan
Bedanya kamu membunuh seseorang tidak paham dan tidak sadar aturan kok. Tuh. Membunuh dengan tidak sadar itu jadi dosa. Tapi kalau membunuh dengan kesadaran dan dia tahu kodoknya, ya berarti bukan dia yang membunuh, bukan Khidir yang membunuh. Makanya ada hal-hal yang dirahasiakan dalam sistem tata negara mah. Kalau seorang BIN, badan intelijen, tidak boleh ketahuan, ya enggak? Kalau ketahuan bukan intel. Tapi polisi ketika ingin menghukum dan menangkap harus tahu dulu barang bukti. Karena aturan modal, aturan sistem. Ketika menangkap Kang Dedi, Kang Plenya, ya harus tahu dulu bentuk kejahatannya apa, barang buktinya apa, tindakannya apa. Baru ditangkap. Boleh enggak? Masyarakat boleh enggak? Seorang polisi menangkap yang sudah ada barang buktinya, boleh enggak? Tapi kalau belum menjalankan tindakan, enggak ada barang buktinya, ditangkap, ketahuan orang, boleh enggak? Enggak boleh. Maka kalau BIN ya culik aja, tapi jangan ketahuan orang. Itu. Maka para wali ada yang bekerja di jalur rahasia. Dan omongan-omongan rahasia ya jangan diumbar. Ini kan ada juga yang diumbar bahasa-bahasa rahasia, ini diobral. Ya berarti ya dia terkena sanksi. Jangan disalahkan kalau derajat kewaliannya turun derajat. Sama nanti BIN juga kalau nyulik orang ketahuan ya berarti pasti dipecat. Nah, bentuk pemecatannya seorang wali ya bisa dibunuh sama masyarakat. Udah pulang, nggak bener kamu mah gitu. Itu ya. Jadi ada kodo, ada kodo. Kalau kodo itu udah hukum yang Allah tetapkan. Kalau qadar itu hukum alam untuk mewujudkan kodo. Bisa dirubah, ya silakan kalau mau. Tapi kalau nggak rubah-rubah, ya harus terima. Enak nggak kalau udah terima? Bisa terima? Enak. Ya, nggak ada istilah stres. Itu stresnya kamu karena kamu nggak pernah mau terima kodo dan koda. Makanya stres, khawatir, bimbang, ngeluh, gitu kan. Ya, kayak itulah penyakit-penyakit gitu. Maras-maras baik jantungnya. Kulu balaya, pahamilah setiap bencana wal amron dan setiap penyakit sarokaka bil kholqi itu adalah ujian untukmu. Apakah engkau menyekutukan Allah dengan makhluk? Wa ra'iyati tahum, karena engkau memandang bahwa makhluk itu fid-dharri wa nafi, bisa memberikan madarat, bisa mencelakakan, wa naf'i, dan bisa memberikan manfaat. Jadi semua ujian-ujian kehidupan, penyakit-penyakit yang kita alami, bisnis rugi, anak sakit, istri protes, terus ya pokoknya ujian-ujian kehidupan itu adalah sarana media. Kata Syekh Abdul Qadir, syarokaka bil kholqi, apakah engkau menyekutukan Allah dengan makhluk? Karena engkau mau tahu, karena engkau menganggap bahwa si makhluk ini bisa fid-dharri memberikan madarat, wa naf'i memberikan manfaat, wal ato memberi, wal man'a dan menolak. Jadi semuanya sarana ujian yang kita jalani untuk mengujimu. Apakah engkau menyekutukan Allah? Engkau mengagungkan makhluk ujung-ujungnya karena engkau menganggap bahwa si makhluk ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan cilaka, bisa memberi dan bisa menolak. Kalau kenal dengan bupati senang kan? Kenapa senang? Karena ada anggapan si bupati itu bisa membuat kamu kaya. Ya? Banyak nggak tim sukses tetap miskin?
Banyak. Banyak. Di sini kan banyak tim sukses bupati. Enggak kan miskin terus. Iya, justru yang bukan tim sukses, sawahnya banyak. Lulusan SD lagi, ya 40 hektaran ya. Nggak ngerti politik kan. Nah ini yang legeng-legeng nih, yang sering foto sama bupati, cek hidupnya. Emang pada kaya-kaya gitu. Itu aja udah bukti bahwa makhluk itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan madarat. Nanti di penghujungnya kalau hati kita bersih, hati kita udah transparan, ternyata yang memberikan manfaat, yang menolak rezeki, yang memberi rezeki, yang menahan rezeki, yang mengalirkan rezeki, itu Allah. Cuman karena hatinya masih kotor, masih terhijab banyak, sehingga seolah-olah ini makhluk yang ngasih. Ya seperti saya kasih contoh, saya ngasih kopi, ya pakai gelas, gelasnya ada kopi. Ini yang nganggap ngasih kopi itu si gelas. Karena yang dilihat gelas datang, tangannya nggak kelihatan. Nah, untuk melihat tangannya atau untuk melihat tangan-tangan Allah, melihat Allah langsung, kita selalu pengennya pakai mata, tidak pakai mata hati, tidak pakai basir. Makanya analoginya itulah, saya ngasih kopi, jangan nuhunnya ke gelas. Nah, ini kopinya, pas diminum, makasih gelas. Kan kayak orang gila. Yang ngasih kopinya tersinggung nggak? Tersinggung. Nah, karena kita tidak tahu, hati kita masih kotor, seolah-olah rezeki kita, semua yang kita dapatkan, seolah-olah itu dari makhluk. Itu seolah-olah dari suami kita, seolah-olah dari bos kita, seolah-olah dari teman kita. Padahal semua kebaikan-kebaikan itu dari Allah. Nah, maka yang perlu dibersihkan adalah mata hati kita. Tuh. Nah kalau ya bisnisnya ya kayak gini, naik turun, ya udah sabar aja. Jangan-jangan lagi diseleksi, jangan-jangan kita lagi terus diuji sejauh mana kita untuk mengenal Allah. Nanti di penghujungnya, kamu miskin, kamu kaya, kamu dapat rezeki, kamu lagi seret rezekinya. Kata kitab Raidullah, bahwa Ismail, ya Allah itu punya dua nama, Al-Ata wal Man'a, yang memberi dan yang menolak. Kalau bisnisnya lagi kurang lancar, ya berarti lagi tidak dikasih, berarti harus sabar. Kalau dikasih berarti harus syukur. Sabar syukur itu adalah salah satu pintu untuk mengenal Allah. Gitu. Ini mah ya banyaknya nyalahin makhluk, gitu kan. Setan disalahin, jin, gitu, difitnah, gitu. Wa kullu dawa, obat sejati itu adalah wazawalul bala fil khuruji anil khalqi min qablika. Adalah obat sejati itu adalah obat sejati dalam menghilangkan al-bala, ujian-ujian hidup ini adalah fil khuruji anil khalqi min qablika. Mengeluarkan, menghilangkan makhluk di dalam hatimu. Ini obat sejati yang bisa engkau bahagia, hidupmu nyaman, hidupmu tenang, nanti keluargamu bakal harmonis, pokoknya tiap hari kamu bakal bahagia, ujian seberat apapun terasa ringan, gitu. Obatnya ini kata Syaikhul Qadir, fil khuruji anil khalqi min qablika. Keluarkanlah makhluk di dalam hatimu. Maksudnya, engkau jangan bergantung, jangan menyembah, jangan menganggap bahwa makhluk itu adalah Tuhan. Satu. Dua, wa'azamaka inda nuzulul aqdiya wal aqdar. Kokohkanlah hatimu dalam menerima keputusan-keputusan Allah yang disebut qada dan qadar. Terima. Walakal hamdu ala ma qadayat. Segala puji bagi Allah, allama qadayat, apapun keputusan yang Allah berikan, terima. Wa anna la yatluba ar-riyasa.
alal khalqi wal alwi alaihim. Engkau tidak pernah meminta, menuntut dan berharap, meminta kedudukan dan keunggulan kepada makhluk. Tidak berharap dipuji, tidak berharap diagung-agungkan, tidak berharap dipamer-pamerkan, dipuji-puji, tidak. Ini obat segala penyakit. Satu, keluarkan makhluk di dalam hatimu, yang ada hanya Allah. Terima kodok kodar, keputusan-keputusan Allah. Terus engkau tidak berharap ingin diagungkan, ingin dipuji-puji manusia. Dipuji enaknya sih, sedep, sedep. Dipuji-puji, diagung-agungkan, dikeprokin, enaknya kan? Pasti ya. Itu kalau hati kita masih punya harapan itu, siap-siap untuk sakit hati. Siap-siap bakal sakit hati. Nah, 3 ya tadi ya. 4. Wa ya'ataya wa ayyata jarroda qalbaka li rabbika azza wa jalla. Hilangkanlah, lepaskanlah, kosongkanlah hatimu. Ya tajarroda, hati yang kosong, hati yang lapang, hati yang bersih. Bebersih hati gitu. Ini mah jangan senang lihat orang susah, jangan susah lihat orang senang. Nah, itu penyakit. Ada orang yang susah ketipu, gurihnya bukan main katanya. Ada orang yang dapat undian, bisnisnya lancar, keselnya bukan main. Itu maksudnya itu. Jadi wa ayata jarroda qalbaka li rabbika azza wa jalla. Bersihkan, kosongkan hatimu, yang ada adalah hanya Allah. Jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang. Nah, itu obat segala penyakitnya. Gitu. Wa yasfu sirraka, jernihkanlah ruhmu. Itu sir, rahasia, kolbumu lah, lubmu, fuadun, bersihkan hatimu. Yang terakhir, wa ta'allu himmataha ilaihi, tinggikanlah cita-cita semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kan cita-cita kita kan boro-boro ingin mengabdi kepada Allah kan. Makanya wa ta'allu himmataka ilaihi, tinggikanlah cita-cita apapun yang kau kerjakan, apapun cita-citamu semata-mata untuk mengagungkan Allah. Beli mobil Pajero untuk mengagungkan Allah apa ngagungin diri sendiri? Diri. Terus apa lagi? Punya sawah 40 hektar untuk ngabdi ke Allah apa untuk ngabdi diri sendiri? Nah, itu maksudnya kayak gitu. Jadi apapun nanti yang kita kerjakan, nanti kiblatmu kemana? Nah, makanya kan disimbolkan tawaf ya, muterin Ka'bah. Anggaplah tawaf itu orang yang lagi bekerja berputar 7 kelilingan, bekerja bakti siang malam, tapi kiblatnya apa? Apa untuk ngabdi kepada Allah? Atau kiblatmu engkau bekerja, jangan-jangan itu energi ketakutanmu, takut miskin, takut anaknya masa depannya enggak cerah, takut tidak dapat pujian dari Allah, dari manusia, takut enggak dihargai manusia. Nah, tawafmu kemana? Kiblatnya kemana? Ke Ka'bah, ke Allah, apa ke diri sendiri? Nah, itu hakikat tawaf itu salah satunya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerja banting tulang, jadi calo mobil, calo ini, jadi kontraktor, jadi konsultan, dari pengacara, aktif di organisasi, semata-mata apa sih yang ingin kau agungkan? Apa sih yang kau perjuangkan? Mengagungkan dirimu atau Tuhan? Itu obat segala penyakit. Wa idza tahaqqaqa laka hadza, apabila engkau udah kokoh proses yang 4 tadi dijalankan. 1 ya, yang 4 tadi itu menghilangkan makhluk di dalam hatimu, menerima takdir Allah,
mengosongkan hati dan tidak meminta kedudukan, meminta pandangan dari makhluk, dari manusia. Terus hatinya lapang, hatinya bersih, penuh dengan kebaikan, dan wayasfu syirrika, sirmu, rahasia hatimu jernih, dan terakhir cita-citamu hanya untuk Allah. Kalau ini udah engkau lakoni, engkau udah sempurna. Idza tahaqqaqa laka hadza irtafa'a qalbaka wa zaqima safufun nabiyyin. Engkau akan diangkat derajatnya, engkau akan diangkat posisi dan kedudukmu. Wa zaqima safufa an-nabiyyin. Engkau akan berbaris bersama an-nabi, golongan para nabi. Itu udah jadi wali. Wasuhada, engkau termasuk golongan orang-orang yang syuhada. Wassolihin, engkau termasuk golongan orang-orang yang soleh. Wal malaikatul muqarrabin, dan engkau dekat punya pasukan para malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Berarti wali bukan? Berarti cuma 4 kan yang jadi wali tadi. Ya. Nah, 1, hilangkan makhluk di dalam hatimu, yang ada hanya Allah. Kalau pengen jadi wali nih ya. 2, terima takdir Allah. 3, tidak pernah meminta pujian, validasi, kedudukan, dan penghormatan manusia. 3, bersihkanlah hatimu. 4, kosongkan hatimu. Dan yang 5 adalah tinggikan cita-citamu hanya untuk Allah. Cuma 5 kalau pengen jadi wali. Gampang nggak? Mudah-mudahan digampangkan lah sama Allah. Timbang 5 ya, kecil ya, nggak banyak. Wa kullama dama, jika engkau konsisten dengan kondisi seperti itu, kubirta, Allah akan membesarkan kedudukanmu. Wa udzibta, Allah akan mengagungkanmu di hadapan makhluk. Warufi'ta, dan Allah akan mengangkat derajatmu. Wa kudimta, engkau akan diunggulkan oleh Allah di hadapan manusia. Wa wulita, dan Allah akan menjadikan kamu seorang aulia, seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Wa umirta, engkau akan menjadi kiblat manusia. Baru jadi wali kan. Gitu. Taraddu ilaika maturidu, engkau akan didatangkan apa-apa yang mesti Allah datangkan. Tuwaliyu ma tuwaliya, engkau akan dijadikan wali kutub, wali pemimpinnya para wali. Tu'ta ma tu'tiya, engkau akan diberi apapun yang Allah berikan. Al-mahrum min haramas sama. Nah, orang yang terhalang, sebaliknya, orang yang terhalang, udah kamu terhalang, ngaji baik tetap kamu nggak jadi koplok misalkan. Nah, adalah man haramas sama, orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihatku, kata Syekh Abdul Qadir. Nah, hadal kalam, jadi nasihat-nasihatku ya ongkoh ngaji, ongkoh tetap jadi penjahat. Malam ngaji, besok jadi koplok lagi. Inilah bahasa ininya, maka wal imanu bih, dan engkau nggak percaya terhadap omonganku, kata Syekh Abdul Qadir. Wal ihtarami li ahlihi, engkau masongong, ngaji baik tidak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari li ahlihi, katanya. Itu. Nah, inilah orang-orang yang memang tertolak, yang memang tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang terpilih. Banyak ngaji tapi enggak praktek. Itu ya, minimal kalau ngajinya 100%, ya dipraktekanlah 3%. Belajar jangan ngebohongin istri aja sehari. Gitu. Bisa. Itu. Nah, itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang penyakit-penyakit kehidupan, syarat-syarat menjadi aulia, juga obat sejati dalam menjalani hidup. Sebagai penutup ya, penutup, wa kullu dawa wa zawalul bala, obat sejati dalam menghilangkan segala ujian, penyakit dan kerisauan hidup itu adalah
fil khuruji anil khalqi min qablika, hilangkanlah makhluk di dalam hatimu. Wa maka inda nuzulul aqdiya wal aqdar, terimalah semua keputusan-keputusan Allah. Wa an la tatluba ar-riyasah alal khalqi wal alwi alaihim, jangan pernah engkau meminta kedudukan, sanjungan dan pujian-pujian serta keunggulan di hadapan makhluk. Wa ayyatajarrada qalbaka li rabbika, dan kosongkanlah, bersihkanlah hatimu, yang ada hanya li rabbika azza wa jalla, hanya ada Allah. Hilangkanlah kepentingan-kepentingan yang rendah, yang ada apapun kepentinganmu hanya untuk mengagungkan Allah. Wa yasfusirroka, kosongkanlah hatimu. Wa ta'lu himmataka ilaihi, tinggikanlah cita-citamu semata-mata hanya untuk mengagungkan Allah. Jadi itulah kesimpulan dari bab 14, tangga-tangga, petunjuk-petunjuk, rute-rute kalau kita ingin menjadi manusia unggul yang satu rombongan bersama para nabi wal mursalin, para rasul, wasuhada, wasolihin, dan engkau punya wal malaikatul muqarrabin, pasukan para malaikat. Hodamnya malaikat, udah bukan hodam-hodam cemen, jin gorong-gorong gitu kan, apalagi yang jin mak lampir yang kayak gitu kan, yang kayak gitu udah cemen lah gitu kan. Hodamnya bupati, presiden, cemen. Ini mah wal malaikatul muqarrabin, para pembantu kita yang tunduk pada kita. Cuman tadi mengelola hati ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau kesimpulannya adalah syarat-syarat kita derajatnya tinggi di sisi Allah cuman satu diglobalkan tadi, adalah bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Ibadatul zawa, ibadatul qalbi afdalu min ibadatul zawahir. Ibadah hati itu lebih afdal, lebih hebat daripada ibadah zawahir, ibadah fisik, ibadah seremonial. Jadi nanti kesimpulannya, ibadah hati itu lebih kuat, lebih hebat daripada ibadah-ibadah fisik. Makanya contoh, seorang profesor yang kerjanya pakai kerja otak lebih hebat enggak daripada kuli bangunan? Gajinya lebih tinggi enggak? Tinggi. Maka yuk kita belajar ibadah hati. Ya minimal jangan pernah bohongin orang lah gitu. Belajar jujur terhadap diri sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan bab 14. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena merokok sambil ngopi.